kenaikan harga menjelang bulan Ramadan, selama Ramadan, bahkan Idul Fitri, kita ketahui memang itu kenaikan klasik karena demand yang cukup tinggi, sehingga beberapa bahan pokok ini menjadi objek bagi pengawasan kami di Badan Pangan Nasional, Mbak. Beberapa yang data terakhir yang cukup kita perhatikan yaitu adalah salah satunya kedelai biji kering, cabai rawit merah, dan juga ini jagung untuk pakan ternak rakyat ya. Ini juga menunjukkan tren yang cukup tinggi, kenaikannya sekitar 24%, 23%, dan 20%. Tentunya tahun ini juga menjadi catatan kita semua bahwa kenaikan harga ini sudah dibawa sejak tahun lalu ya. Selepas COVID, ekonomi mulai tumbuh, kemudian juga ada beberapa kendala di luar negeri terkait dengan adanya perang Rusia Ukraina yang meningkatkan harga-harga global, dan tentunya tidak kalah penting ini climate change. Kita tahu pada Maret ini curah hujan masih cukup tinggi, sehingga ini juga cukup mengganggu produksi dari beberapa komoditas kita, utamanya yang hortikultura ya, seperti cabai merah, cabai rawit, dan juga bawang merah. Gitu. Nah, untuk bawang putih, oke? Ya, baik. Pak Budi, artinya menurut Anda apakah wajar begitu ya, tadi memasuki bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga-harga pangan ini merangkak naik begitu. Apakah menurut Anda ini masih dalam taraf wajar? Apalagi tadi mengingat presentasi tadi ada beberapa yang cukup tinggi sebetulnya. Untuk komoditas apa saja menurut Anda masih wajar kenaikannya, dan komoditas apa saja yang perlu diperhatikan lagi lebih dalam untuk kenaikannya, Pak Budi? Baik, sebenarnya kalau untuk komoditas beras menunjukkan trennya sudah mulai melandai ya, walaupun masih tinggi di atas HPP yang ada untuk gabah, maksudnya untuk HT-nya untuk beras. Kemudian beberapa juga mulai turun seperti daging ayam ras dan sebagainya. Tapi memang tadi 3 komoditas itu yang cukup tinggi kenaikannya, serta beberapa diantaranya yang masih tergantung impor ya, seperti bawang putih ini perlu diwaspadai karena ini masih hampir 90% kita mendatangkan dari impor. Jadi menurut kami dengan adanya indikasi kenaikan yang tinggi ini, beberapa program kita sudah akan segera siapkan, seperti terakhir kami misalkan untuk jagung ini sudah ada fasilitasi distribusi, mendatangkan jagung dari Nusa Tenggara Barat ya Mbak, ke Blitar dan sebagainya, agar memang harganya tidak tarik naik terus gitu. Jadi bisa harga di peternak bisa diterima di angka 5.000. Itu salah satu kegiatan, dan juga kita sudah merencanakan gerakan pangan murah, terus digalakkan bersama dengan stakeholder baik di pusat maupun di teman-teman kita di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke, baik. Pak Itu Budi, beberapa hal yang kita coba lakukan. Oke, baik. Pak Budi, tadi seperti yang Anda sampaikan juga di awal begitu, bahwa sebetulnya sekali lagi untuk kenaikan harga ini memang kerap terjadi dan memang adalah sebuah permasalahan klasik begitu. Tapi kalau kita berbicara, harusnya kan memang dari sisi antisipasinya juga perlu ditingkatkan lagi begitu ya, termasuk dari Bappenas sendiri. Khususnya adalah dari sisi seperti apa pengaturannya terkait dengan supply, ataupun juga terkait dengan dari sisi hulunya terlebih dahulu begitu ya, mengingat bahwa permasalahan utamanya adalah karena demand yang naik begitu, sementara dari sisi supply yang terbatas begitu. Nah, untuk antisipasinya di tahun ini, apakah memang ada spesifikasi antisipasi tertentu begitu Pak yang dilakukan di tahun ini untuk mencegah kenaikan harga lebih lanjut, Pak Budi? Baik, dan pangan sebenarnya sudah sejak tahun lalu ya Mbak ya,
kita sudah mendorong melalui regulasi. Memang karena kan kita baru, jadi pertama sekali yang kita garap adalah regulasi. Jadi sejak terbitnya Perpres 125 tahun 2022, kita sudah mengeluarkan juga tentang Perbadan Cadangan Beras Pemerintah nomor 12, kemudian jagung nomor 13, kemudian cadangan kedelai itu nomor 14, dan baru saja disetujui ini oleh Bapak Presiden adalah Perbadan nomor 4 tahun 2023 tentang cadangan gula konsumsi dan juga cadangan minyak goreng, serta Perbadan nomor 5 ini untuk daging unggas dan daging ruminansia. Jadi melalui mekanisme itu kita ingin melihat bahwa pada saatnya pemerintah harus hadir memegang komoditas-komoditas penting untuk tujuan stabilisasi pasokan dari sisi supply-nya dan juga tentunya dari stabilisasi harga pada endingnya di konsumen. Itu beberapa instrumen yang sedang sudah keluar dan sedang kita godok lagi untuk beberapa komoditas lain, dengan harapan memang kalau ini nanti bisa diimplementasikan dengan baik tahun ini, tentunya kita akan bisa mengurangi gejala-gejala kenaikan harga seperti yang terjadi di Ramadan dan Idul Fitri ini. Tentunya kita kan 1 tahun itu tidak hanya Ramadan dan Idul Fitri juga, tapi nanti kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, inilah langkah-langkah antisipatif yang sedang kita lakukan dan terus dipercepat untuk bisa segera diimplementasikan. Itu kira-kira Mbak untuk ini. Oke, baik.